Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Al-Quran adalah sumber hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran yang sangat agung ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, sebagai hidayah, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Firman-Nya, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa ikut hidayahku, kata Allah, maka ia akan terbebas dari rasa takut dan rasa sedih. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa ikut hidayahku, kata Allah, maka ia tidak akan tersesat dan tidak pula akan sengsara. Jadi mengikuti Al-Quran, mengikuti hidayah Allah, akan terbebas dari 4 petaka, yaitu rasa takut, sedih, sesat, dan sengsara. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, umat Islam adalah umat yang mulia jika umat Islam mau mengikuti hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi umat Islam ini akan sangat terpuruk manakala umat Islam menghindar, berpaling dan jauh dari mengamalkan Al-Quran. Seperti apa yang Allah katakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quranku, maka ia berhak mendapatkan kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ia mengatakan, ya Allah, kenapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu waktu di dunia saya bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna. Allah menjawab, demikianlah ayat-ayatku datang kepadamu, fanasitaha, tapi kamu melupakannya. Wa kadzalikal yawma tunsa. Demikian pula pada hari ini kamu dilupakan. Lupa ayat-ayat Allah di dunia sama dengan buta akan ayat-ayat Allah. Buta hati di dunia nanti akan dibalas oleh Allah buta mata di akhirat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Al-Quran sebagai hidayah Allah bukanlah kitab suci yang sulit untuk dipelajari. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sungguh benar-benar telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Adakah orang yang mau mempelajarinya? Atau terjemahnya, dan sungguh benar-benar telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Adakah orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai peringatan? Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ayat ini menunjukkan betapa Allah telah memberikan sebuah fasilitas berupa dimudahkannya Al-Quran untuk dipelajari sebagai pelajaran, sebagai peringatan. Namun Allah tetap mengatakan, adakah yang mau mempelajarinya? Ini adalah sebuah tawaran. Hanya orang-orang yang beruntung, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah saja yang menerima tawaran yang maha dahsyat,
dari Allah yang serba maha, Allah yang tanpa batas dengan sifat-sifat mulianya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, apakah pernyataan Allah bahwa Al-Quran itu mudah dipelajari bisa kita buktikan? Jawabnya tentu tidak ada satupun pernyataan Allah dalam Al-Quran yang bertentangan dengan kenyataan yang tidak dapat dibuktikan. Kita sekarang bisa melihat betapa banyaknya penghafal-penghafal Al-Quran dari umur dewasa sampai yang anak-anak. Kita bisa dapati banyak di antara mereka yang hafal Al-Quran. Padahal tidak ada satupun kitab suci yang dapat dihafal kecuali Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita sudah mendengar banyak metode-metode pengajaran baca Al-Quran yang cepat. 2 jam dapat membaca Al-Quran, 1,5 jam, bahkan 1 jam dapat membaca Al-Quran. Dan itu metode, bukan metode isapan jempol. Saya menyaksikan sendiri banyak di antara mereka yang berhasil membaca Al-Quran dari nol sama sekali dengan metode temuan baru dan tentu dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran dipelajari untuk bacanya mudah, dihafalkan juga mudah, dan bahasanya juga semestinya mudah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan mempelajari bagaimana menerjemah Al-Quran dengan cara yang mudah. Saya beserta kawan-kawan dan jamaah yang mengikuti pelatihan Granada, alhamdulillah telah membuktikan bahwa mempelajari terjemah Al-Quran sangatlah mudah. Karena ternyata menerjemah Al-Quran bisa dipelajari dengan cara menghitung huruf. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, metode yang saya susun menerjemah Al-Quran dengan cara menghitung huruf ini, saya beri nama metode Granada sistem 4 langkah. Artinya Anda baru akan dapat menerjemah Al-Quran dengan mengikuti 4 langkah. Jika Anda telah mempelajarinya, tapi Anda belum dapat menerjemah Al-Quran, pasti ada langkah yang belum Anda lalui. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, berdasarkan pengalaman, biasanya anak-anak umur SMP ke atas yang sudah lancar membaca Al-Quran, cukup dalam waktu 8 jam ia mempelajari terjemah Al-Quran metode Granada. Cukup dalam waktu 8 jam ia telah dapat menerjemah sendiri. Hanya metode ini saya tidak kasih nama sistem 8 jam, karena ternyata bagi orang tua mengalami kesulitan. Boleh jadi 8 bulan baru bisa menerjemah Al-Quran, karena langkah-langkah yang mestinya ia lalui sendiri, dia tidak mau melaluinya dengan sendirian, tetapi ingin gurunya hadir, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita niatkan yang ikhlas karena Allah memulai mempelajari terjemah Al-Quran agar kita dapat dengan mudah menggapai hidayah Allah, sumber kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Anda buka halaman 5. Untuk dapat menerjemah Al-Quran dengan baik, dengan metode Granada ini, Anda harus melalui 4 langkah berikut ini. Pertama, menguasai komponen kalimat dalam bahasa Arab. Kedua,
menguasai kata-kata yang tidak berubah atau tidak berakar kata, seperti kata tunjuk, kata penghubung bermakna yang, kata ganti, dan huruf bermakna. Yang ketiga, menguasai rumus-rumus Granada beserta aplikasinya. Dan yang keempat, latihan yang istiqomah dibantu dengan beberapa alat, antara lain Al-Quran, Al-Quran terjemah Depag, Kamus Bahasa Arab Indonesia, Kamus Al-Quran Metode Granada, Tafsir Ibnu Katsir, dan lembaran praktek. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk langkah pertama, Anda bisa melihat di halaman 7 pada buku yang ada di hadapan Anda. Langkah yang kedua, menguasai kata-kata yang tidak berubah. Anda harus membacanya sendiri di halaman 26 sampai halaman 33. Silakan Anda baca sehari sekali. Langkah yang ketiga, menguasai rumus-rumus Granada beserta aplikasinya, itu ada di halaman 38. Halaman 38 ini, seperti yang Anda lihat pada caption ini adalah Nahwu dan Shorof dalam satu halaman. Dengan Anda menguasai tabel rumus Granada di halaman 38 ini, Anda insya Allah akan dapat menguasai Nahwu atau tata bahasa Arab dan menguasai seluruh perubahan kata di dalam Al-Quran atau yang kita kenal dengan Shorof. Perannya dalam menerjemah Al-Quran ini 70%. Langkah yang keempat adalah latihan yang istiqomah, dibantu dengan beberapa alat, yaitu Al-Quran tentu. Al-Quran terjemah Depag, ini fungsinya adalah untuk mencocokkan hasil terjemah kita setelah kita dapat menerjemah. Atau untuk tempat kita bertanya ketika kata yang diminta tidak kita dapatkan dalam kamus, atau sebenarnya ada di dalam kamus tapi kita tidak mendapatkannya. Yang ketiga, Kamus Bahasa Arab Indonesia. Kamus terbaik untuk Bahasa Arab Indonesia untuk pemula adalah Kamus Bahasa Arab Indonesia oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus. Kamus Al-Quran Metode Granada ini akan sangat membantu sekali dalam menerjemah Al-Quran, karena semua kata yang ada di dalam Al-Quran ada di dalam Kamus Granada. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jika Anda latihan yang istiqomah, setiap hari Anda berikan waktu setelah dapat menerjemah untuk menerjemah Al-Quran, barang 1 ayat, 2 ayat, maka Anda akan semakin pandai, semakin mengerti, dan semakin mendalami pesan-pesan Al-Quran. Jika Anda telah latihan istiqomah 1 juz pertama saja, Anda telah meraih 70% bahasa di dalam Al-Quran. Hal itu karena ternyata kamus yang kami susun 30 juz Al-Quran, kamus Al-Quran 30 juz. Untuk juz pertama, akar kata dan derivasinya itu ada sekitar 400 halaman, sedangkan 30 juz itu ada 600 halaman. Jadi, marilah kita latihan yang istiqomah, paling tidak 1 juz pertama Al-Quran. Dengan itu, kita akan menguasai 70% bahasa Al-Quran. Dan jika Anda tidak latihan secara istiqomah, maka Anda tidak akan menguasai bahasa Al-Quran dengan baik,
kecuali apa yang Anda pelajari. Mari kita melangkah ke langkah pertama. Silakan Anda buka di halaman 7 atau Anda perhatikan pada caption berikut ini. Menguasai komponen kalimat di dalam bahasa Arab. Komponen kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, yaitu kata benda, kata kerja, dan huruf. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Al-Quran yang tebal di hadapan Anda, atau kitab bahasa Arab yang Anda jumpai, semua kata-katanya tidak lebih dari 3 macam, yaitu kata benda, kata kerja, dan huruf. Marilah kita mengenal ciri-ciri kata benda. Kata benda. Kata benda memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, diawali al, seperti kata alhamdu, asyamsu, ad-duha. Jadi, begitu Anda mendapati kata ada al di awal, maka kita pastikan itu adalah kata benda. Ciri yang kedua adalah bertanwin atau ada an, in, un. Seperti kata rahmatan, rahmatin, dan rahmatun. Jika Anda dapatkan kata misalnya hudan, itu ada an, maka ini adalah kata benda. Ciri yang ketiga adalah diawali ma atau mi atau mu. Pengertian diawali ma, mimu adalah setelah ma, mimu ada 3 huruf atau lebih. Seperti kata masjid. Anda perhatikan, setelah ma ada 3 huruf. Sa, ja, da. Ma biasanya artinya tempat, masjid. Ma tempat, sajadah sujud, masjid tempat sujud. Yang mi seperti kata miftah, diawali oleh mi. Setelah mi ada 4 huruf. Fa, ta, alif, ha. Artinya adalah kunci. Awalan mi biasanya artinya adalah alat. Miftah, mi-nya alat, fatahanya membuka. Alat untuk membuka atau kunci. Mu'min diawali oleh mu. Setelah mu ada 3 huruf. A, ma, na. Mu artinya yang, amana beriman, yang beriman. 3 ciri ini adalah 3 ciri besar untuk kata benda, yaitu al, an, in, un, dan ma, mi, mu. Ciri berikutnya adalah menunjukkan nama, seperti Ahmad, nama orang, nama binatang, seperti at-tair, burung, nama pohon, seperti asy-syajarah, pohon. Itu adalah kata benda. Diawali oleh huruf yang mengkasrohkan, seperti kata alaihim. Ala adalah huruf yang mengkasrohkan, maka him adalah kata benda. Huruf yang mengkasrohkan selain ala adalah min, artinya dari, ila, ke, an, dari juga atau artinya tentang, fi, di dalam, wa,
wa yang artinya demi, seperti wal asri, demi masa, atau ta yang artinya demi, tallahi, demi Allah. Kata yang diawali oleh huruf yang mukasarkan ini adalah kata benda. Berikutnya adalah kata majmuk, seperti Rasulullahi, utusan Allah. Dua kata, satu benda. Komponen kalimat yang kedua adalah kata kerja. Di dalam bahasa Arab terdapat 3 bentuk kata kerja. Yang pertama, kata kerja bentuk lampau, atau istilah Arabnya fi'il madhi. Yang kedua, kata kerja bentuk sedang, akan, atau kebiasaan. Istilah Arabnya fi'il mudhari'. Dan yang ketiga, kata kerja bentuk perintah atau fi'il amar. Kata kerja bentuk lampau memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, diakhiri oleh salah satu huruf berikut ini. Alif, waw alif, at, ta, na, ta, tuma, tum, ti, tunna, tu, dan na. Akhiran-akhiran tersebut di samping menunjukkan kata kerja bentuk lampau, ia juga menunjukkan subjek atau pelaku pada kata kerja tersebut. Jadi, subjek untuk kata kerja bentuk lampau melekat di akhir. Yang paling banyak kita jumpai di dalam Al-Quran adalah kata kerja bentuk lampau yang diakhiri oleh waw alif, yang artinya mereka telah, ta yang artinya engkau atau engkau telah, tum yang artinya kalian atau kalian telah, tu yang artinya aku atau aku telah, dan na yang artinya kami atau kami telah. Perhatikan caption berikut ini. Waw alif artinya adalah mereka. Contoh kata amilu. Anda perhatikan ada waw alif di akhir ini. Ini artinya mereka atau mereka telah. Amilanya mengerjakan. Amilu mereka atau mereka telah mengerjakan. Sobaru, waw alif ini artinya mereka atau mereka telah. Sobaro bersabar. Sobaru mereka telah bersabar. Kafaru, waw alifnya artinya mereka atau mereka telah. Kafaro artinya ingkar. Silakan Anda buka halaman 11. Waw alif artinya mereka atau mereka telah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Ali Imran ayat 135. Perhatikan, sekarang kita mulai menabung. Walladzina, wa itu dan. Alladzina, orang yang. Kapan saja ada alladzina artinya orang-orang yang. Idza, apabila, fa'alu, perhatikan ada waw alif artinya mereka atau mereka telah. Kalau ada idza
Nah, kemasukan idza, telahnya nggak usah. Jadi nggak usah dikasih telah. Karena kata kerja bentuk lampau kemasukan idza boleh jadi artinya bukan lampau, artinya akan. Fa'alu, mereka mengerjakan. Fahishatan, perbuatan keji. Perhatikan subjek mereka mengerjakan, predikat fahishatan perbuatan keji, objek. Subjek, predikat, objek. Au, atau zalamu, wawu alifnya artinya mereka atau mereka telah. Zalamu, mereka menzalimi. Anfusahum, anfusnya jamak dari nafas artinya diri-diri. Hum, mereka. Sama dengan wawu alif mereka. Hum juga mereka atau him mereka. Diri-diri mereka atau kita terjemah diri mereka sendiri. Au zalamu, atau mereka menzalimi anfusahum, diri mereka sendiri. Zakarullaha, perhatikan. Zakaru ada wawu alif artinya mereka. Zakaro, ingat. Mereka ingat Allah. Subjek, predikat, objek. Ini fokus pelajaran kita di sini ya. Ada wawu alif. Fastaghfaru, fa-nya lalu. Wawu alifnya mereka. Sta-nya minta. Ghafaronya ampun atau mengampuni. Fastaghfaru, lalu mereka minta ampun. Lidzunubihim, li bagi atau atas. Lidzunubihim bagi, zunub dosa-dosa. Dosa-dosa. Ini wawu ini menunjukkan jamak. Menunjukkan jamak. Him, mereka. Lidzunubihim, bagi atau atas dosa-dosa mereka. Zakarullaha, mereka ingat Allah. Fastaghfaru, lalu mereka minta ampun. Lidzunubihim, atas dosa-dosa mereka. Fokus pelajaran kita di sini juga ya. Ada wawu alif artinya mereka. Wawu alif di akhir artinya mereka. Fa'alu, wawu alif di akhir juga artinya mereka. Fa'alu, mereka mengerjakan. Zalamu, mereka menzalimi. Perhatikan subjek, predikat. Anfusahum, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ini objek. Subjek, predikat, objek. Zakarullaha, mereka ingat Allah. Subjek, predikat, objek. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka minta ampun atas dosa-dosa mereka. Walladzina, dan orang-orang yang idza, apabila fa'alu, mereka mengerjakan fahishatan, perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullaha, mereka ingat Allah. Fastaghfaru, lalu mereka minta ampun, lidzunubihim, atas dosa-dosa mereka. Surah Ali Imran ayat 135. Berikutnya adalah akhiran ta, artinya engkau atau engkau telah. Silakan Anda perhatikan contohnya. Shadaqta, shadaqta. Ta di sini artinya engkau atau engkau telah. Shadaqa, benar, kamu telah benar.
atau artinya jujur, kamu telah jujur. Sabarta, taknya engkau atau engkau telah, sabara sabar, kamu telah bersabar. Ra'aita, ta kamu atau engkau telah. Ra'a atau ra'aya melihat. Ra'aita kamu telah melihat. Silakan Anda buka contoh ayatnya halaman 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Al-Baqarah ayat 6. Perhatikan innal ladzina, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang sudah kita lewati ya. Alladzina orang-orang yang kafaru, perhatikan ada waw alif di akhir, artinya mereka telah. Kafaro kafir atau ingkar. Sawaun sama atau sama saja. Alaihim alai atas atau bagi. Him mereka. A'anzartahum, a ini artinya apakah? Apakah? Hum ini mereka. Ta engkau telah. Anzara artinya beri peringatan. Ya, fokus pelajaran kita di sini ya. Tak ini artinya engkau telah. A'anzartahum, apakah engkau telah beri peringatan hum kepada mereka? Am atau lam tidak tunzirhum. Tunzirhum, perhatikan awalan ta ini artinya juga engkau. Ini bentuk sedang, nanti kita akan lewati. Humnya mereka. Nazara sama dengan nazara di sini ya, anzara beri peringatan. Jadi tunzirhum engkau beri peringatan. Hum kepada mereka. La tidaklah yu'minun. Awalan ya, akhiran wawun nun. Ini juga artinya mereka. Bentuk sedang ya. Amanah beriman. Perhatikan. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru mereka telah kafir. Sawaun sama saja. Sama saja. Alaihim bagi mereka. A'anzartahum, apakah engkau telah, taknya nih ya, akhiran tak artinya engkau telah. Ini fokus pelajaran kita. Apakah engkau telah beri peringatan hum kepada mereka? Am, lam, atau tidak?
Tunzirhum, engkau beri peringatan hum kepada mereka. La yu'minun, tidaklah, ya wawununnya mereka ya, tidaklah mereka beriman. Perhatikan, saya akan kasih rumus. Awalan ya atau yu, akhiran wawu nun atau wawu alif atau wawu saja, ini artinya mereka. Dicatat ya. Awalan ya, akhiran wawu nun, artinya mereka. Yu'minun, mereka, ya wawu nunnya mereka, amanah beriman. Jadi misalnya kata yashkurun, yashkuruna, awalan ya, akhiran wawu nun, ini artinya mereka. Syakaro, bersyukur. Jadi yashkurun, mereka bersyukur. Nanti kita akan lewati. Perhatikan, kita ulangi. Innalladzina kafaru. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, wawu alifnya artinya mereka telah. Kafaro, kafir atau ingkar. Kafaru, mereka telah kafir. Sawaun, sama saja. Alaihim, bagi mereka. A'anzartahum, apakah engkau telah beri peringatan hum kepada mereka? Am lam tunzirhum, atau tidak engkau beri peringatan hum kepada mereka. La yu'minun, tidaklah mereka, ya wunun di mereka ya, mereka tidaklah beriman. Surah Al-Baqarah ayat 6. Berikutnya adalah akhiran tum, artinya kalian atau kalian telah. Silakan Anda perhatikan contoh katanya atau contoh kalimatnya. Ajiltum, tum, kalian atau kalian telah. Ajila, tergesa-gesa atau terburu-buru. Ajiltum, kalian tergesa atau terburu-buru. Shallaitum, tum, kalian atau kalian telah. Salat. Shallaitum, kalian telah salat. Raja'tum, tum, kalian telah. Raja'a, pulang atau kembali. Silakan Anda buka contoh ayatnya halaman 14. Tum artinya kalian atau kalian telah. Contoh ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Al-Baqarah ayat 72. Wa'idh, wa-nya dan. Idh, itu ingatlah ketika. Ingatlah ketika. Qataltum, perhatikan ada akhiran tum. Tum artinya kalian atau kalian telah. Qatala, membunuh. Qatala, membunuh. Nafsan, seseorang.
Fadara'tum. Fa-nya artinya lalu atau maka. Tum ini kalian. Sisipan alif saling. Daro'a. Iddara'a artinya menolak. Menolak dengan keras. Atau menuduh. Fadara'tum, lalu kalian saling menuduh. Lalu kalian saling menolak dengan keras. Fiha, fi di dalam. Ha, nya untuk perempuan. Ini perempuan nafs. Nafs itu dalam bahasa Arab perempuan. Wallahu sedang atau padahal Allah mukhrijun mengeluarkan atau menyingkap. Ini kata benda seperti kata kerja cara menerjemahnya. Nanti akan kita lewati. Ma apa yang kuntum. Ini ada tum lagi. Kalian telah atau kalian saja boleh. Kunnya adalah kalian adalah taktumun awalan ta akhiran wawu nun, ini artinya kalian, katama sembunyikan. Jadi saya kasih rumus ya. Awalanta akhiran wawu nun atau wawu alif atau akhiran wawu saja, ini artinya kalian. Ta atau tu ya. Perhatikan, silakan disalin. Awalan ta atau tu akhiran wawu nun atau alif atau wawu, ini artinya kalian. Seperti kata taktubun, awalan ta akhiran wawu nun artinya kalian, kata mah sembunyikan. Misal lagi seperti kata misalnya ta'lamun, ta'lamuna, awalan ta akhiran wawu nun, ini kalian. Alama atau alima mengetahui. Mengetahui. Ta'lamun kalian mengetahui. Perhatikan, kita ulangi dari awal. Wa idh qataltum, dan ingatlah ketika. Wa idh, dan ingatlah ketika. Qataltum, kalian telah membunuh. Nafsan, seseorang. Fadara'tum, lalu kalian, tumnya nih ya, sisipan alif saling. Lalu kalian saling menolak dengan keras. Iddara'anya nih, atau menuduh. Lalu kalian saling menuduh, saling menolak dengan keras. Fiha, di dalamnya, tentang pembunuhan itu. Wallahu, padahal Allah mukhrijun, mengeluarkan atau menyingkap. Ma, apa yang kuntum, kalian adalah, taktumun, kalian sembunyikan. Surah Al-Baqarah ayat 72. Berikutnya adalah akhiran tu, artinya aku.
atau aku telah. Perhatikan contoh katanya, contoh lafaznya. Ramaitu. Tu'nya artinya aku telah, rama melempar. Amartu. Tu'nya aku telah, amaro perintah. Sana'tu. Sana'tu. Tu'nya aku telah, sona'a membikin. Silahkan buka contoh ayatnya halaman 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, wa-nya dan, ma tidaklah. Terkadang ma artinya apa yang atau apakah. Di sini artinya tidaklah. Wama dan tidaklah khalaqtu. Perhatikan, ada akhiran tu, artinya aku telah. Khalaqo ciptakan. Tidaklah aku telah ciptakan. Al-jinna jin. Atau alnya kita terjemah seluruh. Seperti alhamdu, alnya segala. Seluruh jin, semua jin, wal insa dan alnya semua. Semua manusia illa kecuali liya'budun. Li-nya agar. Ya wawu ini mereka, abada nih beribadah, mengabdi atau menyembah sama saja ya. Menyembah ni kepadaku. Ni aku. Jadi, kalau tadi kita dapat rumus awalan ya atau yu, akhiran wawu nun atau wawu alif atau wawu artinya mereka. Sekarang contohnya ya'lamun. Ya'lamuna, ya wawu nun mereka, alima mengetahui. Tapi kalau dia naknya jadi ni, ya'lamuni, ya wawunya mereka, alimanya mengetahui, ni aku. Jadi subjek, predikat, objek. Jadi kalau ya'lamuna, ya wawunun mereka. Tapi kalau ya'lamuni, ya wawunya mereka, ni-nya aku. Seperti liya'buduni, agar mereka beribadah kepadaku. Subjek, predikat, objek. Kita ulangi. Wama khalaqtul jinnah. Wama dan tidaklah. Khalaqtu, aku, tu'nya nih. Aku telah ciptakan, ini fokus pelajaran kita. Al-jinna jin wal insa dan manusia illa liya'budun kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Berikutnya adalah akhiran na, artinya kami atau kami telah. Contoh lafaznya khalaqna, kami telah menciptakan.
Ja'alna, kami telah menjadikan. Naknya artinya kami telah. Ja'ala menjadikan. Amanna, naknya kami telah. Aman, beriman. Kami telah beriman. Silakan buka contoh ayatnya halaman 15 atau pada caption berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, la ini sungguh, qad juga artinya sungguh, atau laqad sungguh benar-benar. Khalaqna, perhatikan ada na, ini artinya kami telah. Khalaqa, ciptakan. Al-insana, al bisa artinya semua, seperti alhamdulillah segala, puji. Alnya artinya segala. Al-insana, semua manusia, fi dalam, ahsani sebaik-baik, takwim bentuk. Laqad khalaqnal insan. Laqad sungguh benar-benar, khalaqna, naknya kami telah ya. Kami telah ciptakan al-insana semua manusia fi ahsani taqwim dalam sebaik-baik bentuk. Surah At-Tin ayat 4. Silakan Anda buka halaman 16. Di situ Anda lihat akhiran. Yang pertama ada tulisan strip, yakni tanpa akhiran, artinya dia. Pola-pola itu kita bisa kembali ke halaman 7. Lihat Anda, di kata kerja bentuk lampau, paling bawah ada tulisan berpola. Lihatlah, pola fa'ala itu tidak berakhiran, tidak ada wawu alif, tidak ada alif di akhir. Itu menyimpan kata ganti atau subjek dia. Berikutnya fa'ala. Anda lihat di sini sudah ada bubuhan tasydid. Tafa'ala, fa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, istaf'ala, af'ala, if'alla, dan fa'lala. Perhatikan baik-baik. Fa'ala yang pertama ini adalah akar kata. Terdiri dari 3 huruf dan hampir 100% bahasa Al-Quran kembali kepada 3 huruf asal. Berikutnya fa'ala, sudah ada tasydid. Ini yang kemudian kita kenal sebagai sisipan karena letaknya di tengah. Tafa'ala, Anda lihat tak di awal dan tasydid sebagai sisipan. Jadi kita sudah lihat ada awalan, ada sisipan. Fa'ala, perhatikan ada alif di tengah. Sudah ada sisipan. Tafa'ala, tak awalan dan alif sebagai sisipan. Ifta'ala, alif awalan, tak sebagai sisipan. Infa'ala, alif nun di awal sebagai awalan. Istaf'ala, ista itu awalan.
Af'ala, alif di awal, itu awalan. If'alla, alif dan tasydid. Ini khusus untuk warna. Iswadda, ibyadda, dan seterusnya. Dan yang terakhir, fa'lala. Ini akar kata dari 4 huruf. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pola-pola ini adalah pola kata kerja bentuk lampau yang tidak berakhiran. Kata ganti atau subjek yang ia kandung adalah dia. Misalnya, sabara, dia telah bersabar. Tapi kalau dia sudah ada wawu alif di akhir, sabaru, wawu alif di akhir, mereka telah bersabar. Wawu alifnya artinya mereka. Kalau tidak ada akhiran, sabara, itu dia telah bersabar. Kita kembali lagi ke halaman 16. Yang kedua, akhiran alif. Artinya mereka berdua laki-laki. Yang ketiga, wawu alif. Artinya mereka. Yang keempat, akhiran at. Artinya dia. Ta, artinya mereka berdua. Na, mereka. At, ta, dan na, ini untuk perempuan. Dia, mereka berdua, mereka perempuan. Yang ketujuh, ta, engkau laki-laki. Tuma, kalian berdua laki-laki. Tum, kalian laki-laki. Yang ke-10, ti, engkau perempuan. Tuma, kalian berdua perempuan. Tunna, kalian. Tu, aku. Na, kami. Laki-laki dan perempuan sama. Perhatikan contohnya yang tak berakhiran. Fa'ala, qatala, kadzdzaba, ta'awana. Itu tanpa akhiran. Akhiran alif seperti fa'ala, qatala, kadzdzaba, ta'awana. Perhatikan ada akhiran alif. Itu artinya mereka berdua. Misalnya fa'ala artinya bekerja. Jadi alifnya mereka berdua. Fa'ala, mereka berdua telah bekerja. Kalau qatala, alifnya artinya, alif di akhir artinya mereka berdua. Qatala, berperang. Qatala, mereka berdua telah berperang. Kadzdzaba, alifnya artinya mereka berdua. Kadzdzaba, mendustakan. Kadzdzaba, mereka berdua mendustakan. Ta'awana, alifnya artinya mereka berdua. Ta'awana, tolong menolong. Mereka berdua saling tolong menolong. Sekarang akhiran wawu alif. Contohnya fa'alu, mereka telah mengerjakan. Kalau qatalu, mereka telah berperang. Kadzabu, mereka telah mendustakan. Ta'awanu, mereka telah bertolong-tolongan atau saling tolong-menolong. Demikian selanjutnya.